Wong kok ngene kok dibanding-bandingke, saing-sainge yo mesti kalah. Tak oyak aku yo ora mampu, musaku aku mencintaimu. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman semua para pemirsa channel YouTube 78 Farm Yogyakarta. Baik teman-teman, pada video kali ini saya mau mengangkat tema dengan judul seperti lagunya Abah Lala, yaitu Ojo Dibanding-bandingke. Nah, maksudnya apa? Jangan dibanding-bandingkan. Artinya seperti ini teman-teman. Banyak peternak kambing domba di Indonesia yang saat ini baru bisa memiliki kambing atau kambing dan domba dengan jenis yang bisa dibilang jenis lokal lah gitu. Jenis lokal misalnya kambing ya kambing kacang atau kambing Jawa Randu atau kambing Bligon gitu. Kalau domba ya domba gembel, domba kipas gitu. Nah, seiring waktu dengan perkembangan teknologi, informasi baik itu Facebook, YouTube, segala macam, para peternak ini sangat mudah untuk mengakses berbagai informasi terbaru, termasuk informasi mengenai jenis-jenis kambing domba unggulan yang saat ini marak banget diburu oleh peternak-peternak baru, supaya ngetren lah gitu ya kan. Ada kambing untuk perah, ada domba untuk pedaging unggulan gitu. Nah, terkadang hal ini membawa dampak psikologis yang besar bagi peternak-peternak kecil, karena salah satu efeknya mereka jadi bimbang untuk menseriusi apa yang sudah mereka punya. Jadi bagi peternak kecil yang baru punya wedus gembel, mereka kemudian bimbang untuk mencari terah turunan kambing domba impor gitu, sampai nggak nyaman dalam peternaknya. Artinya merasa bimbang, wah saya harus punya segala macam. Nah, hal ini efeknya rasa syukur dalam menjalani usaha ternaknya turun drastis ya teman-teman. Nah, seperti judul lagunya Abah Lala, Ojo Dibanding-bandingke, artinya tidak perlulah teman-teman peternak kecil membanding-bandingkan, karena memang jauh dari segi harga juga jauh, dari segi postur juga jauh, tapi Gusti Allah itu adil kok. Buktinya untuk dengan kasus kecil ya, untuk kurban saja ini yang masih lebih banyak laku adalah kambing domba lokal. Nah, untuk harian pun yang lebih banyak laku kambing domba lokal. Nah, perlu rasa syukur yang ekstra ketika teman-teman semua baru bisa memiliki kambing domba lokal. Nah, rasa syukur ekstra ini perlu juga didorong lagi dengan kemampuan teman-teman peternak yang baru memiliki jenis ras lokal untuk bagaimana mengembangkannya. Ketika sudah berkembang dari sedikit menjadi agak banyak, dari agak banyak menjadi banyak, ini nanti ada hasil teman-teman. Ada hasil yang bisa digunakan sebagai dongkrak, sebagai alat untuk menaikkan kualitas ternak yang dipelihara. Nah, ini pelan-pelan, tapi pelan-pelan aja,
eh, akan sangat berisiko kalau teman-teman langsung berubah total ya, karena belum tentu teman-teman bisa menjual nanti gen-gen bagus ini. Kalau teman-teman nggak punya jaringan, nggak punya relasi, teman-teman untuk jual anak dorper saja tidak mudah loh. Kalau teman-teman nggak punya jaringan, teman-teman menjual anak sanen gitu aja, kambing sanen nggak mudah loh. Beda cerita kalau teman-teman sudah punya jaringan ya. Nah, membangun jaringan ini kan juga bukan perkara yang mudah ya. Teman-teman harus dikenal banyak orang, teman-teman harus selalu memaksa diri untuk melakukan promosi sehingga orang-orang tahu kalau teman-teman punya. Nah, bagi teman-teman yang baru punya kambing Jawa Randu pun tidak perlu memaksa diri untuk segera punya kambing bur full blood gitu. Dan jangan membanding-bandingkan antara ternak yang teman-teman miliki dengan kambing yang keren-keren itu tadi, karena teman-teman nanti rasa bangganya, rasa memilikinya, dan semangat juangnya pasti akan kendor. Wah, cuma kambing Jawa gitu, makanya banyak segala macam. Jangan. Nanti Gusti Allah marah loh. Nah, lebih baik disyukuri apa yang ada, kemudian dikembangkan teman-teman, dengan metode cara beternak yang lebih intensif. Misalnya teman-teman mau breeding ya, bagaimana teman-teman bisa breeding dengan baik, stok pakan tercukupi sepanjang tahun, bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hasil dari kambing domba lokal tadi untuk keperluan rumah tangga, untuk ditabung nambah lahan pakan, untuk ditabung untuk nambah kandang, untuk ditabung untuk beli pejantan baru yang grade-nya di atasnya kambing domba yang teman-teman pelihara. Nah, ini menurut saya langkah yang bijaksana ya, dibanding teman-teman tiba-tiba langsung berubah drastis gitu. Wah, ini berisiko besar. Nah, teman-teman, hal lain juga adalah biasanya teman-teman peternak pemula ini mengalami kebingungan ketika menyaksikan banyak tayangan YouTube, karena tayangan A berbeda dengan tayangan B, berbeda dengan tayangan C. Jadi teman-teman akan diarahkan atau tanpa sengaja terarahkan untuk membanding-bandingkan. Wah, di sana ternyata peternak kambing di Lampung itu kambingnya gemuk-gemuk gitu, di tempat saya kok nggak gemuk-gemuk. Lah ya, karena di Lampung kan sumber pakannya banyak dan murah. Wah, teman-teman di Sidoarjo ternyata konsentratnya murah, di tempat saya mahal. Lah ya, karena di daerah Sidoarjo dan sekitarnya banyak industri pakan ternak gitu. Nah, wah, ternyata teman saya yang di bukit kambingnya mulus-mulus, sedangkan di saya yang di dataran rendah kambingnya kurang gemuk-gemuk. Nah, iya, karena di dataran tinggi perbukitan cari pakan hijauan yang kualitasnya baik itu tidak sulit. Sedangkan di dataran rendah kalau untuk mencari jenis pakan yang kualitasnya baik ya mau nggak mau harus nanam. Nah, ini teman-teman, ini semua yang harus kita kejar pelan tapi pasti ya. Kejar pelan tapi pasti. Oh, saya ternyata saat ini mengalami problematika pakannya kurang, pakan hijauan. Nah, ini yang harus dikejar adalah nanam pakan. Oh, ternyata kandang saya terlalu sempit. Nah, silahkan nanti dikejar, dikurangi populasinya beberapa ekor, dijual hasilnya untuk nambah kandang. Oh, ternyata di kandang saya sampai saat ini pejantannya hanya satu dan ngawini anak-anaknya gitu. Nah, ini harus dikejar untuk mendatangkan pejantan baru. Nah, ini semua yang harus dikejar secara pelan-pelan teman-teman. Boleh
melihat referensi lain, tapi jangan terlalu terprovokasi. Yang penting masing-masing dari teman-teman semua mempunyai target-target untuk perkembangan peternakannya masing-masing. Jadi ketika teman-teman ibarat kata motor ini ngegasnya baru bisa sampai 20 km per jam, ya itu dijalani dulu. Jangan langsung bermimpi mau ngegas 100 km per jam. Bagi teman-teman yang sudah mampu ngegasnya itu 40 km per jam, dijalani dulu. Sesekali naik ke 50, tapi sesekali turun dulu di 35. Nah, ini yang perlu dilakukan ya teman-teman. Nah, hal ini memang menuntut teman-teman semua, termasuk saya pun, setiap saat harus mempunyai progres, setiap saat harus memiliki hal baru. Oh, yang kemarin baru punya lahan 1000 meter, punya target 3 bulan ke depan harus punya nambah 500 meter lagi, jadi total 1500. Oh, yang kemarin indukannya baru 3, oh harus punya target 2 bulan ke depan nambah 2. Nah, oh yang kemarin pejantannya baru gibas, jenis gibas, harus punya target 2-3 bulan lagi pejantannya bisa berganti menjadi merino gitu. Nah, ini teman-teman yang ideal untuk dilakukan supaya pelan tapi pasti peternakan kita masing-masing ada perkembangannya. Karena dari perkembangan ini harapannya adalah peternakan kita semakin menjadi besar, semakin membawa keberkahan, hasilnya pun bisa dirasakan oleh anak dan istri. Nah, bagi teman-teman yang belum memulai usaha peternakan dan kepingin, nah ini aktivitas teman-teman yang sering membanding-bandingkan antara video satu dengan video yang lain, farm satu dengan farm yang lain, kambing satu dengan kambing yang lain, domba satu dengan domba yang lain. Nah, ini mohon sedikit banyak direm dulu. Jadi teman-teman lebih kepada fokus potensi yang dimiliki apa. Oh, potensi saya itu ternyata saya punya tanah warisan tapi tanahnya kering. Oh, targetnya adalah membuat tanahnya menjadi subur, entah itu dipupuk, entah itu dicarikan sumber air segala macam. Oh, saya mau mulai ternyata saya punya tanah warisan itu wujudnya sawah yang selama ini tidak terurus tapi posisinya selalu kerendam air. Nah, target terdepan adalah bagaimana membuat guludan-guludan supaya airnya bisa dimanajemen dengan baik. Oh, ternyata teman-teman sudah punya 23 ekor tapi belum punya mesin chopper, mesin cacah rumput gitu. Nah, coba dijual beberapa ekor, nanti dibelikan mesin chopper. Karena dengan mesin chopper akan sangat membantu tingkat efektivitas pekerjaan di kandang teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, ingat ya, ojo dibanding-bandingki. Semoga video ini bermanfaat, sukses selalu untuk kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi teman-teman para subscriber, terima kasih karena sudah setia menyaksikan video-video kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih.